nanti kita isi lampu diterangi lampu, selama itu lampu nerangin orang yang sholat, orang yang ibadah, selama itulah pahalanya ngalir kepada ahli kubur. Ustaz, saya belum meninggal, adapun orang tua belum meninggal, bikinlah kebaikan buat orang tua, beli permadani buat orang tua saya, atas nama orang tua saya, selama ini permadani dipakai sholat, dipakai pengajian, amalnya ngalir sama orang tua kita. Ada kemarin yang korban sama orang tua, ada. Nah, kurban itulah yang akan mengalir kepada orang tua kita. Itu namanya sedekah jariyah, Bu. Ya, segala sesuatu yang diberikan kepada yang ketika itu barang dipakai ibadah, maka selama itulah pahala ngalir. Contoh lagi, misalnya di pesantren membutuhkan Al-Quran, membutuhkan kitab. Selama Quran itu dibaca, walaupun Qurannya hilang, tapi hafalan santrinya ada karena sebagian Quran dikasih sama ibu, selama itu pahalanya ngalir, Masya Allah. Bu ya, coba kalau punya uang, gak usah banyak-banyak, beli satu, kasih santri satu deh, nih Quran dari ibu, tolong hafal ya. Walaupun Quran itu sudah hilang, Bu, terus gara-gara ibu ngasih Quran sama santri, maka hafalan itu akan mana? Ada dalam otak santri, belum ntar santri punya murid, punya muridnya, punya murid, terus mengalir gak ada henti-hentinya. Masya Allah, tuh ya, sedekah jariyah. Mau sedekah atau nerima sedekah? Mau sedekah, nerima sedekah. Baik mana, nerima apa ngasih? Bener ngasih? Nah, besok tanggal 1 Muharram, insya Allah Pondok Pesantren Al-Fatihah, kalau kemarin mah yayasan yang membuat, insya Allah untuk Muharram ini saya dengan warga Kudu Keras akan membuat muharraman. Insya Allah pengen acaranya 2 hari 2 malam. Dukung ibu-ibu ya. Mau dukung? Bukan saya mau jadi lurah, bukan. Dukung untuk acaranya ya. Insya Allah Bu, ini akan acaranya acara masyarakat. Jadi kalau kemarin saya bukan sombong, gak menerima ini, gak menerima itu, karena acara yayasan, insya Allah untuk Muharram nanti akan acara warga masyarakat jamaah Al-Fatihah yang mau berpartisipasi, silahkan. Ibu mau sedekah? Nerima apa sedekah? Memberi apa nerima? Saya tunggu waktunya. Oh ya, nah itu diantaranya. Jadi yang kedua ibu yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah ini ilmu ini bukan untuk ustaz saja, bukan untuk kiai ataupun guru saja. Ibu, kalau anak belajar ngomong, apa ustaz kiai yang ngajari? Apakah ibu bapaknya yang ngajari? Belajar jalan, ibu bapaknya apa ustaz yang ngajari? Itu belajar ngomong, bisa ngomong, belajar jalan, bisa jalan, ilmu apa bukan? Tuh, Masya Allah. Makanya ibu kalau menyantrenin anak, usahakan anak itu sudah hafal Fatihah. Dari mana? Dari ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena Fatihah itu akan dibaca setiap sholat 5 waktu. Dan ketika anak baca Fatihah, sebab dia bisa baca Fatihah dari ibu dan bapaknya, maka pahalanya akan ngalir kepada ibu bapaknya. Makanya di Pondok Pesantren Al-Fatihah, ibu, saya tidak menerima uang bulanan dan tidak menerima uang pembangunan. Artinya kalau urusan makan dan kitab dan jajan urusan ibu-ibu. Kenapa? Karena setiap anak makan jadi tenaga, terus dia bisa ngaji, bisa ngapalin, terus hafal Al-Quran, pahalanya kepada ibu lagi yang memberikan makan. Ustaz mampu nggak memberi makan anak santri? Mampu, insya Allah. Dermawan bakal datang ngasih beras, ngasih ini. Tapi saya balikan lagi kepada orang tua murid, tolong dalam urusan makan jangan diberikan kepada orang. Bapak dari Tuan Syekh Abdul Bapak dari Imam Ghazali, Bu, bapaknya bukan ulama, tapi petani biasa, tapi punya rasa cinta kepada ulama. Hanya sekedar cinta bisa jadi anaknya jadi ulama besar. Gimana? Ya Allah, dilihat ngomong begini, kata bapaknya Imam Syafi'i, kata bapak Imam Ghazali, mohon maaf kiai, ustaz, mama, ajengan, guru, kalau urusan agama saya bodoh, tolong didik. Tapi kalau urusan makan biar saya, walaupun dia itu orang gak mampu. Tapi kalau urusan ngaji diusahakan. Kenapa? Ternyata apa yang dimakan sebabiah
diberi kasih oleh dari orang tuanya, maka dia punya tenaga, terus dia mampu menghafal, lalu dia punya ilmu. Selama itulah ilmunya akan ngalir pahalanya kepada orang tua. Masya Allah. Itu Bu, ya. Makanya ketika orang tua memberikan bulanan makanan, memberikan jajan buat buat anaknya, lalu memberikan kitab dan Quran buat anaknya, selama itulah ngalir terus kepada ibu bapak. Jadi jangan ketika anak digratiskan gratis semuanya, kitanya apa pahalanya? Ya, harus kita alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, anak saya gratis, tapi untuk kitab biar saya yang belikan, untuk jajan biar saya ngasih. Kenapa? Karena saya pengen dapat pahala dari anak saya. Anak saya ngapalin baca Quran, dari saya Qurannya, pahalanya ngalir kepada saya. Paham Bu? Paham? Paham enggak? Oh, yang keras aku. Itu dimakan dulu yang Anda. Yang ketiga itu ada namanya adalah anak yang soleh. Tuh, anak yang soleh dibawa apa ditinggalin? Ilmu yang manfaat dibawa apa ditinggalin? Berarti konteks meninggal itu meninggalkan A, bukan membawa A. Kalau membawa amal berarti anak yang soleh dibawa kemana? Mau nggak anak dibawa ke kuburan? Ada, berarti tinggalin anak yang soleh. Mana anak yang soleh itu? Bukan anak yang setiap ketika meninggal ditahlilin 1 sampai 7 hari, sampai 40 hari, sampai 100 hari, sampai 1000 hari. Bukan itu. Anak yang soleh itu yang tidak, artinya yang tidak membuat malu orang tuanya. Kalau orang tua bapaknya meninggal, biasa orang tua ini tidak pernah berhenti berjamaah ke masjid, diterusin oleh anaknya. Tuh anak soleh. Anaknya ini biasa ibunya itu bersedekah ke masjid kemana, dilanjutin sama anaknya. Itu anak yang soleh. Bu percayanya kalau anak buat salah, ibu bapaknya ke bawah-bawah enggak? Anak misalnya nih digebukin karena maling motor, ditanya enggak ibu bapaknya? Ibu siapa ini, bapak siapa ini? Nah, berarti ibu jangankan pulang ke akhirat, di alam dunia pun kalau anak ingin salah kita akan terbawa